Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Pujangga Rabiul Sani. Nah, baik anak-anak, halo semuanya, apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat saja ya. Baik, pada hari ini kita akan membahas materi mengenai konflik sosial dan kekerasan. Nah, sebelum kita masuk kepada materi, marilah saya akan membacakan kompetensi dasarnya terlebih dahulu, yaitu 3.4 menganalisis potensi-potensi konflik terjadinya konflik sosial dan kekerasan dalam kehidupan masyarakat yang beragam serta penyelesaian. Nah, adapun indikator-indikatornya adalah yang pertama, untuk mengetahui definisi konflik. Yang kedua, untuk mengetahui ciri-ciri konflik. Yang ketiga, untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya konflik. Yang keempat, untuk mengetahui definisi dari kekerasan. Yang kelima, untuk mengetahui ciri-ciri kekerasan. Enam, untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya kekerasan. Baik, kita akan membahas materi yang pertama, yaitu konflik. Dari definisinya dulu. Nah, untuk definisi konflik tersendiri adalah itu berasal dari dua kata, yaitu Kohn dan juga Vlieger. Nah, yang pertama, Kohn itu artinya adalah bersama. Nah, sedangkan Vlieger itu artinya bertabrakan. Nah, secara umum pengertian dari konflik adalah suatu peristiwa atau fenomena yang terjadi di mana antara individu maupun kelompok itu terjadi pertentangan. Misalnya individu dengan kelompok, individu dengan individu, kelompok dengan kelompok, kelompok maupun dengan pemerintahan. Nah, selanjutnya ciri-ciri konflik. Yang pertama, itu interaksi antara individu maupun kelompok itu ada suatu pertentangan. Yang kedua adalah dalam interaksi antara individu maupun kelompok itu timbul cara seperti menekan yang lain agar bisa mencapai tujuannya begitu. Nah, yang ketiga adalah terjadi ketidakseimbangan antara kelompok maupun individu. Ketidakseimbangan yang terjadi karena usaha-usaha yang berkaitan untuk mendapatkan jabatan, status sosial yang lebih tinggi dan lain-lain. Nah, selanjutnya adalah kita masuk ke faktor penyebab terjadinya konflik itu sendiri. Nah, yang pertama itu faktor perbedaan perorangan. Nah, maksudnya gimana? Setiap orang itu mempunyai pandangan, pikiran yang berbeda. Nah, perbedaan itu seringkali memicu sebuah terjadinya konflik begitu. Nah, selanjutnya adalah ada faktor perbedaan kebudayaan. Nah, seringkali karena faktor perbedaan kebudayaan begitu, itu seringkali menimbulkan konflik di masyarakat. Lalu selanjutnya adalah faktor kepentingan. Setiap manusia itu memiliki kepentingan yang berbeda. Nah, karena tidak bisa disatukan lagi begitu, maka timbullah konflik. Lalu yang terakhir adalah yang terlalu cepat. Contohnya adalah revolusi. Nah, revolusi adalah sebuah perubahan yang begitu cepat sehingga masyarakat belum ada persiapan dan pada akhirnya itu menimbulkan keguncangan di tengah-tengah masyarakat. Kekerasan atau violence adalah dalam prinsip dasar dalam hukum publik dan privat yang merupakan sebuah ekspresi baik yang dilakukan secara fisik maupun secara verbal yang mencerminkan pada tindakan agresi dan penyerangan pada kebebasan atau martabat seseorang yang dapat dilakukan oleh perorangan maupun dengan sekelompok orang. Selanjutnya yaitu terkait dengan ciri-ciri kekerasan. Ada beberapa ciri-ciri dari kekerasan. Yang pertama yaitu bersifat kriminal. Yang kedua yaitu melanggar hukum.
Yang ketiga yaitu menimbulkan disintegrasi atau perpecahan. Yang keempat yaitu menimbulkan kerusakan. Dan yang kelima yaitu terjadi bentrokan fisik antar manusia atau perusakan terhadap fasilitas umum. Kemudian selanjutnya yaitu faktor penyebab terjadinya kekerasan berdasarkan dari beberapa perspektif teori. Yang pertama yaitu berdasarkan teori faktor individu, yaitu perilaku agresif seseorang dapat menyebabkan timbulnya kekerasan. Faktor penyebab perilaku kekerasan dari teori ini adalah faktor pribadi maupun faktor sosial. Faktor pribadi diantaranya yaitu adanya kelainan jiwa seperti psikopat, depresi, stres, dan sebagainya. Kemudian untuk faktor sosialnya yaitu adanya konflik dalam rumah tangga, faktor budaya, maupun dari media massa. Selanjutnya yang kedua yaitu berdasarkan teori faktor kelompok. Individu cenderung membentuk kelompok dengan memprioritaskan identitas berdasarkan persamaan ras, agama, atau etnis. Identitas kelompok yang cenderung dibawa ketika seseorang berinteraksi dengan orang lain ini rawan menyebabkan benturan antara identitas kelompok yang berbeda dan kemudian menjadi penyebab timbulnya suatu kekerasan. Yang ketiga yaitu berdasarkan teori dinamika kelompok. Kekerasan dapat timbul karena hilangnya rasa saling memiliki yang terjadi dalam kelompok. Hal ini dapat diartikan bahwa perubahan-perubahan sosial terjadi sedemikian cepat dalam sebuah masyarakat dan tidak mampu direspon sama cepatnya oleh sistem sosial dan nilai masyarakat. Baik, selanjutnya itu media pembelajaran yang kita gunakan hari ini. Tapi sebelumnya Kak Puja sedang menjelaskan materi tentang konflik dan Kak Reja sudah menjelaskan materi tentang kekerasan. Jadi, saya Kak Gama akan menjelaskan contoh atau media pembelajaran hari ini. Misalnya di sini ada 2 gelas, tim A dan tim B. Jadi masing-masing tim harus menjawab pertanyaan contoh-contoh dari materi konflik maupun materi kekerasan. Misalnya tim A mendapatkan gambar ini, gambar tentang kakak beradik dan menjelaskan ini termasuk bagian dari contoh konflik atau kekerasan. Ini adalah contoh konflik karena kakak beradik saling merebut, saling mempertahankan uang untuk dibelanjakan. Terus sampai selesai pertanyaan untuk tim A. Terus tim B begitu juga mendapatkan materi atau contoh gambar. Ini contoh gambar konflik atau kekerasan. Kalau ini tim B menjawab, ini contoh gambar kekerasan di mana para remaja atau anak sekolah melakukan kekerasan terhadap siswa, satunya menjambak rambut, satunya tertawa, satunya memarahi dan memakinya. Ini adalah contoh dari kekerasan. Nah, itu saja contoh dari materi konflik dan kekerasan. Jadi, teman-teman, kalau misalnya melihat salah satu terjadi di lingkungan masyarakat, teman-teman bisa memberikan seperti gambar, oh itu termasuk contoh konflik. Misalnya konflik anak kecil saling rebutan boneka. Misalnya di rumah, itu contoh kekerasan orang tua, ayah atau ibu memukuli anaknya. Itu saja pemaparan dari kelompok tim kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.